Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku akan sharing bagaimana kisah sejarah pembantaian Srebrenica di Bosnia Herzegovina. Jadi ini adalah salah satu bagian dalam kisah perang di Bosnia ya tahun 92 sampai 95. Nah, sebenarnya latar belakang ini adalah berawal setelah Yugoslavia itu pecah pada awal 90-an, muncul perang antara tiga kelompok besar, yaitu Bosnia, ini Muslim Bosnia, kemudian Serb Bosnia, ini Kristen Ortodok, dan Kroat Bosnia Katolik. Jadi Bosnia ini ingin kemerdekaan Bosnia, sedangkan Serb Bosnia dengan dukungan Serbia itu, Slobodan Milosevic pada waktu itu ingin wilayah Bosnia ini menjadi bagian Serbia Raya. Nah, dalam konflik ini banyak terjadi pembersihan etnis ya. Jadi terutama terhadap warga Muslim. Jadi pada tahun 93 itu Dewan Keamanan PBB itu menetapkan Srebrenica ini yang dikuasai warga Muslim Bosnia sebagai safe area atau zona aman, dan pasukan PBB asal Belanda itu ditempatkan di sana untuk melindungi warga sipil. Namun jumlah pasukan ini sangat sedikit ya, hanya sekitar 400 tentara Belanda, dan mereka tidak dilengkapi senjata berat, dan serangan terjadi itu pada Juli 95. Pada tanggal 6 sampai 11 Juli itu pasukan Serb Bosnia yang dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladic ini mengepung dan menyerbu Srebrenica ya, dan pasukan PBB tak mampu melawan dan akhirnya menyerah tanpa perlawanan berat. Dan sekitar 25.000 sampai 30.000 warga Muslim, ini terutama perempuan, anak-anak, dan orang tua itu mencari perlindungan di pangkalan PBB di Potokari. Namun pasukan Mladic ini datang dan memisahkan pria dan anak laki-laki usia 12 sampai 77 tahun dari kelompok itu. Dan disinilah terjadi pembantaian. Dalam beberapa hari, lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia itu dibunuh ya secara sistematis. Jadi mereka ini ditembak massal di hutan, gudang, ladang, bahkan di sekolah. Jenazahnya dikubur di kumpulan massal, lalu sebagian digali ulang dan dipindahkan ke lokasi lain untuk menyembunyikan bukti. Nah, jadi setelah perang ini, setelah terjadinya tragedi ini secara resmi diakui dunia sebagai genosida oleh pengadilan internasional untuk bekas Yugoslavia, kemudian Mahkamah Internasional, dan tokoh utamanya seperti Ratko Mladic, ini panglima militer Serb Bosnia, dan Radovan Karadzic, pemimpin politik Serb Bosnia, ini keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan perang dan genosida. Dan korban itu sekitar 8.372 orang ya yang teridentifikasi melalui DNA hingga kini. Jadi setiap 11 Juli Bosnia itu memperingati hari peringatan genosida Srebrenica di Potokari Memorial Center. Nah, makna pelajaran dari kejadian ini adalah ini menjadi simbol kegagalan komunitas internasional ya, terutama PBB dalam melindungi warga sipil dari